Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kesempatan ini adalah tentang puasa atau tentang as-siyam, puasa. Ada ayat yang sangat masyhur bagi kita dan mungkin sebagian besar kita hafal ayat ini, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi biasanya kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengucapkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka para ulama mengatakan, kalau sudah ada panggilan hai orang-orang yang beriman, maka siapkanlah telinga untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana setelah panggilan wahai orang-orang beriman ini biasanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, ada perintah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mungkin ada larangan yang disampaikan oleh Allah yang kita harus tinggalkan. Jadi kita persiapkan iman kita untuk menerima baik khitab Allah Ta'ala, baik itu perintah, amar atau nahi. Maka pada ayat ini khitab Allah Ta'ala itu adalah kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi para penonton yang mulia, jadi kita lihat di sini ada ayat Allah Ta'ala menyuruh kita untuk berpuasa. Kutiba alaikumus syiyam. Nah, berpuasa ini adalah ya secara bahasanya menahan, al-imsak. Tetapi secara istilah adalah merupakan suatu ibadah yang dilakukan oleh orang beriman, yang ada di situ proses menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, dan menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar, masuk waktu subuh, sampai terbenam matahari, yaitu maksudnya waktu maghrib. Jadi apa yang selama ini sesuatu yang halal dimakan di luar Ramadan, sesuatu yang boleh diminum di luar Ramadan, hal-hal yang halal dikerjakan di luar Ramadan, pada siang Ramadan, pada siang di luar Ramadan, maka pada siang di dalam bulan Ramadan itu dilarang.
Nah, seorang yang beriman siap untuk melakukan itu untuk mendapatkan pahala dari doa Allah dan merupakan sebuah istijabah, respon yang positif ya dari seorang muslim, seorang yang beriman untuk bisa menerima perintah. Nah, di antara perintah itu adalah puasa. Nah, puasa ini merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala yang tidak hanya berlaku untuk kita kaum muslimin atau untuk kita zaman sekarang. Karena setiap umat terdahulu itu juga ada kewajiban puasa untuk mereka. Bahkan bukan hanya manusia, sampai binatang pun berpuasa. Nah, kalau ayam itu kalau mengeram itu di atas 20 harian itu. 20 harian itu itu selama mengeram itu dia tidak makan. Nah, sehingga setelah selesai puasa dia menyambut kelahiran anak-anaknya yang sudah menetas gitu. Begitu juga ular. Ular itu kalau mau ganti kulit itu puasa. Ganti kulit puasa. Sehingga ketika selesai puasa kulit berganti dan kembali segar. Maka kita sebagai seorang mukmin juga menyadari itu. Nah, yang perlu kita jadi catatan kita adalah apapun perintah Allah itu pasti ada manfaat di dalamnya. Dan apapun larangan Allah itu pasti ada bahaya, ada mudarat dalam larangan itu. Maka kita sebagai seorang mukmin sadar betul itu. Artinya kalau Allah suruh kita dengan sebuah perintah, kita yakin ada manfaat, ada kebaikannya dalam perintah itu. Walaupun sebenarnya yang namanya syariat Allah itu ada namanya taklif, ada beban, pasti. Ada beratnya pasti, tetapi seluruh perintah Allah adalah beban berat yang pasti dalam tanggungan kita. Nah, karena Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan satu diri atau jiwa kecuali dia sanggup dengan kesanggupannya. Untuk itu, puasa ini diperintahkan oleh Allah SWT untuk kita. Kita yakin bahwa dalam puasa itu banyak manfaat, banyak maslahah yang akan kita dapatkan. Maka di antara yang kita harapkan dari ibadah puasa ini adalah disebutkan itu adalah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Nih, derajat takwa akan didapatkan oleh orang yang melaksanakan puasa secara ikhlas, secara sempurna. Syarat rukunnya tercapai. Keutamaan-keutamaan ibadah yang dalam puasa itu yang mendukung untuk keutamaan puasanya dikerjakan. Hal-hal makruh ditinggalkan, apalagi hal yang membatalkan dan hal yang haram. Nah, ini akan membuat puasa kita itu menjadikan kita sebagai orang yang muttaqun, orang yang bertakwa. Jadi kalau kita lihat buah dari puasa itu adalah takwa. Nah, Allah Ta'ala mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Nah, puasa, terutama puasa wajib bulan Ramadan yang tidak beberapa lama lagi akan kita masuki, akan kita tunggu dan kita rindukan kehadirannya, akan membuat kita menjadi pribadi yang bertakwa. Dalam puasa ada kedisiplinan, di mana jangankan melakukan yang haram, sesuatu yang halal saja kalau dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Itu kedisiplinan. Kedisiplinan waktu sahurnya harus tepat, waktu berbukanya harus tepat.
Nah, ini sebuah kedisiplinan yang diajarkan oleh puasa. Belum lagi kesabaran, membutuhkan kesabaran. Kemudian ada ar-rahmah wal mahabbah, ada rasa cinta dan kasih sayang kepada sesama. Merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang susah, oleh orang yang miskin, sehingga kita melakukan bisa membantu mereka. Kemudian di antaranya juga ada ruh ibadah yang tinggi pada bulan puasa dan bulan Ramadan itu. Sehingga insya Allah dengan semangat dan ruh ibadah yang tinggi ini, kita akan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dan banyak sifat-sifat ketakwaan yang akan dimunculkan, akan didapati oleh seseorang yang melaksanakan puasa. Untuk itu kita berharap perintah puasa ini dapat kita pahami, dan insya Allah kita juga bisa melaksanakan puasa itu dengan pemahaman yang benar, bahwa puasa itu adalah sebuah kewajiban yang akan memberikan manfaat kepada kita, yang akan memberikan kebaikan kepada kita dunia dan di akhirat. Nah, ini kebaikan di dunia dan di akhirat. Insya Allah kalau kita puasa dengan ikhlas, kita puasa karena Allah, insya Allah Allah akan memberikan derajat muttaqun, derajat orang-orang yang bertakwa itu akan kita raih. Demikian kajian kita untuk tafsir atau renungan terhadap ayat Al-Baqarah ayat 183 tentang kewajiban dan tujuan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.